Pemirsa, Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus kematian Sutrimo, mantan kepala rumah tangga Febri Adriansyah, ke tahap penyidikan. Ekshumasi juga akan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian Sutrimo. Penanganan kasus misteri kematian Sutrimo, pria yang disebut sebagai kepala rumah tangga atau karungga dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah, kini ditangani Polda Metro Jaya. Ada 2 laporan terkait kematian Sutrimo yang masuk melalui Bareskrim Polri dan Polresta Banyumas, yang kini telah dilimpahkan dan penanganannya dipusatkan di Polda Metro Jaya. Sebagai bagian dari penyelidikan, polisi akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Sutrimo yang berada di Banyumas, Jawa Tengah. Saat ini penanganan perkara setelah dilimpahkan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji menyebut langkah ekshumasi diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian Sutrimo. Jika sejak awal sudah terlihat ada tanda-tanda yang tidak wajar pada kondisi Sutrimo saat ditemukan meninggal dunia, maka seharusnya langsung dilaporkan ke polisi. Nah, mengapa pembongkaran jenazah, ekshumasi ini, dan visum jenazah otopsi diperlukan? Karena untuk mengetahui penyebab kematian, rumah sakit patut curiga dan memberitahukan kepada Polri. Nah, yang semestinya paling harus memberitahukan pada Polri adalah pihak yang menemukan pertama. Ditambah lagi, gitu kan, siapa yang ngantar ke Banyumas, gitu. Nah, katanya yang ngantar dari Banyumas itu masih anak buahnya Pak FA. Nah, kan pastinya mengerti masalah hukum. Mengapa gitu kok langsung cepat-cepat diantar, tidak melapor pada Polri. Sementara itu, keluarga melalui tim kuasa hukum menyebut, sejak awal pihaknya tidak menduga ada kejanggalan terhadap kematian Sutrimo. Termasuk tidak tahu jika saat ditemukan meninggal, kondisi mulut Sutrimo mengeluarkan busa. Pada prinsipnya tidak ada dalam surat dokumen yang ditemukan. Jadi setelah saya masuk kan saya baru bisa mengakses surat-surat. Ternyata tidak ada surat keterangan terkait dengan penyebab kematian. Artinya kan itu harusnya ada dan lain-lain. Ternyata belakangan saya juga menemukan. Jadi memang dari awal pihak keluarga tuh tidak menduga bahwa ada dugaan pembunuhan. Atau misalnya ada temuan bahwa korban ditemukan dengan berbusa di mulut dan di hidung, itu keluarga memang tidak tahu karena surat itu tidak pernah sampai ke keluarga, tidak diantar oleh orang yang mengantar jenazah. Nah, lalu setelah itu seperti orang pada umum pada biasanya, pada saat jenazah datang kan sudah dimandikan, sudah dikafani dan itu sudah jam 10. Sementara pihak keluarga kan sudah menunggu dari siang. Jadi begitu jenazah datang tidak ada kecurigaan apapun. Lalu jadi ya langsung ketika datang maka sudah dilihat wajahnya benar ini Sutrimo, setelah itu langsung dikuburkan seperti itu. Proses ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo akan berlangsung Rabu 12 Agustus. Langkah ini diharapkan dapat menjadi titik terang untuk menguak misteri kematian Sutrimo, termasuk dugaan adanya pembunuhan berencana. Tim Liputan Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.